Gulma. Dengar namanya aja kadang udah bikin sebal ya kan? Tanaman liar yang tumbuh di mana-mana. Tapi yakin kita udah kenal mereka sepenuhnya? Jangan-jangan selama ini kita salah sangka. Yuk kita bongkar bareng-bareng. Coba deh, jujur. Kalau aku sebut kata gulma, apa yang pertama kali muncul di kepala kamu? Pasti gambarannya nggak jauh-jauh dari tanaman liar, pengganggu, bikin taman jadi jelek, dan tangan rasanya udah gatel aja pengen langsung cabut. Bener nggak? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Itu wajar banget. Tapi, gimana kalau ternyata ceritanya lebih rumit dari itu? Oke, kita mulai dari sisi gelapnya dulu ya. Di dunia pertanian, gulma ini bukan cuma soal pemandangan yang gak enak dilihat. Buat para petani, mereka ini musuh nomor satu. Ancaman serius yang bisa bikin rugi besar. Nah, ini dia definisi resminya. Kuncinya ada di kalimat terakhir, menurunkan hasil. Artinya, mereka ini bukan cuma numpang lewat. Mereka itu kompetitor. Mereka ikut berebut air, nutrisi tanah, bahkan sinar matahari yang harusnya buat tanaman yang kita tanam. Dan perebutan itu dampaknya nyata banget. Lihat aja data ini. Hasil panen padi bisa anjlok sampai 68%. Coba bayangin, kerja keras nanam padi berbulan-bulan, pas panen, lebih dari setengah hasilnya raib gara-gara direbut gulma. Ini bukan lagi soal estetika kebun, tapi udah menyangkut soal perut dan ketahanan pangan kita. Tapi pertanyaannya, kok bisa sih gulma sekuat itu? Ternyata, mereka nggak cuma modal tumbuh cepat atau akarnya kuat doang, mereka punya senjata rahasia yang jauh lebih canggih. Betul banget, perang kimia. Dan ini bukan kiasan loh, beberapa jenis gulma itu beneran ngeluarin zat kimia beracun buat nyerang tanaman di sekitarnya. Tujuannya, biar tanaman lain jadi lemah, sakit, atau bahkan mati. Jadi dia bisa menguasai lahan sendirian. Licik tapi efektif. Nah, perang kimia ini ada nama ilmiahnya, alelopati. Dan peluru racun yang mereka keluarin itu disebut alelokimia. Dua istilah ini penting banget buat ngertiin kekuatan super para gulma. Terus gimana cara mereka nyebarin racunnya? Wah, pinter banget, bisa lewat banyak cara. Racunnya bisa larut ke bawah air hujan, bisa menguap ke udara, bisa lepas waktu daun atau batangnya yang mati membusuk di tanah. Atau yang paling jitu, disuntikkan langsung ke tanah lewat akarnya. Serangan total dari segala penjuru. Oke, biar lebih kebayang, kita kenalan yuk sama salah satu superstarnya dunia gulma. Atau mungkin, lebih tepatnya, super villain. Inilah dia, rumput teki. Gelarnya aja udah serem, salah satu gulma terburuk di dunia. Dan ini bukan omong kosong. Tanaman ini jadi masalah serius buat para petani di 92 negara dan jadi pengganggu buat lebih dari 50 jenis tanaman budidaya. Dia ini penjahat kelas kakap skala internasional. Dan inilah sumber kekuatannya. Lihat deh, sistem perakarannya. Ini bukan akar biasa. Ini udah kayak markas bawah tanah yang super rumit. Ada akar, ada rimpang, ada umbi, semuanya saling nyambung. Makanya kalau kita cabut satu batang di permukaan, itu nggak ada artinya. Di bawah tanah, pasukannya masih ada jutaan. Seberapa banyak pasukannya? Siap-siap kaget ya. Di lahan seluas 1 hektar, itu kira-kira 1,5 kali lapangan bola, jumlah umbi rumput teki bisa mencapai 55 juta. Gila kan? 55 juta bibit yang siap tumbuh kapan aja. Kebayang susahnya ngebasmi mereka? Kekuatan supernya nggak cuma itu. Dia nyebarnya lewat umbi, yang bisa tidur di dalam tanah selama bertahun-tahun. Dia juga cerdas, punya strategi apical dominance. Jadi satu umbi utama bisa nyuruh umbi lain buat jangan tumbuh dulu. Dan yang paling ekstrim, akarnya itu saking kuatnya sampai bisa nembus umbi kentang. Nah, ngomongin soal gulma bandel, aku jadi penasaran nih, kalau di daerah kamu, gulma apa sih yang paling legendaris? Yang dicabut pagi, sore udah tumbuh lagi. Coba deh tulis di kolom komentar ya. Oke, kita udah lihat kan betapa nyebelinnya si rumput teki ini. Perusak, pencuri nutrisi, petarung kimia yang tangguh. Tapi tunggu dulu, ceritanya belum selesai. Siap buat sebuah plot twist? Ternyata si penjahat super ini punya sisi lain yang nggak kita duga. Inilah dua wajah rumput teki. Di satu sisi, jelas dia musuh bebuyutan petani. Tapi lihat sisi lainnya, ternyata dia adalah pahlawan di dunia pengobatan herbal. Zat kimia yang dia pakai buat nyerang tanaman lain, ternyata punya khasiat luar biasa buat tubuh manusia. Bisa buat gangguan pencernaan, meredakan nyeri, dan banyak lagi. Ironis banget kan?
Kisah dua sisi rumput teki ini ngajak kita buat berpikir lebih dalam. Kalau kita lihat dari sudut pandang alam, setiap ciptaan itu punya perannya masing-masing. Ayat ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu di alam semesta ini punya tujuan. Mungkin nggak ada yang namanya ciptaan yang sia-sia, cuma kitanya aja yang belum paham fungsinya. Jadi, setelah tahu kalau dia punya dua sisi yang kontras ini, terus kita harus gimana? Apa dibasmi aja atau dibiarin? Jawabannya tentu aja adalah pengelolaan yang bijak. Umumnya ada 3 strategi utama. Pertama, mekanis, ya dicabut atau dibajak. Tapi khusus buat rumput teki, ini malah bisa jadi bumerang karena nyebarin umbinya. Kedua, kimiawi, pakai herbisida. Cepet tapi ada risikonya buat lingkungan. Nah makanya, pendekatan terbaik itu yang ketiga, manajemen terpadu. Jadi kita gabungin berbagai metode disesuaikan dengan siklus hidup si gulma. Lebih cerdas dan berkelanjutan. Dan ini membawa kita kembali ke pertanyaan awal, tapi dengan sudut pandang baru. Setelah dengar kisah rumput teki, gimana pendapat kamu? Apakah semua yang kita cap gulma itu beneran jahat? Atau jangan-jangan kita aja yang belum tahu cara memanfaatkan mereka? Aku pengen banget dengar pendapat kamu. Coba bagikan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak.